Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2316. Apa yang disebut karir? Apa? Tubuh abadi yang legendaris. Memang benar, Dongfang Yuling yang bereinkarnasi adalah penguasa puncak Heng Yue Yuling di kehidupan sebelumnya. Benar-benar ada garis keturunan seperti itu di dunia. Kalau begitu Anda harus pergi dan melihat. Dacu di pagi hari cukup hidup, dan saya tidak tahu mulut besar mana yang menyebarkan berita tentang tubuh abadi, yang menyebabkan keributan ke segala arah. Ben Heng Yue pergi ke sana, menilai dari postur tubuhnya, dia akan pergi ke Heng Yue untuk makan bersama, dan mereka semua berencana untuk membuat Heng Yue menjadi miskin, dan ada banyak orang tua yang tidak bermoral yang ingin keluar dari Heng Yue. Sejak itu, Heng Yue, yang sudah tidak damai, diliputi oleh orang banyak. Puncak Gunung Longwu adalah yang paling hidup. Dongfang Yuling kecil yang bereinkarnasi telah ditemukan. Dia duduk di atas awan, matanya yang besar berkibar, dan dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia melihat orang-orang, dikelilingi oleh 3 lingkaran di dalam dan 3 lingkaran di luar. Dia memandangnya seperti monyet. Darahnya sangat mendominasi, aku benar-benar memiliki banyak pengalaman. Pendeta Tao Huya mengelus janggut tuanya dan mendecakkan lidahnya. Meskipun Dongfang Yuling baru berusia 2 atau 3 tahun, dia merasa sangat tertekan karena asalnya yang menakutkan. Penekanan darah tidak ada hubungannya dengan usia dan kultivasi. Dengan garis keturunan seperti itu, dengan waktu yang cukup, itu pasti raksasa zaman itu. Raja Iblis Kui Yujiang menghela nafas. Kesombongan masa lalu benar-benar terpukul, dan generasi mudanya luar biasa. Mereka semua reinkarnasi, mengapa mereka begitu besar? Putra Taiwang, Long Teng, terbatuk. Fakta telah membuktikan bahwa karakter masih sangat penting. Desis, klik, kejutan, dan suara yang bermakna bergema di seluruh Gunung Longwu. Lebih banyak orang datang, satu demi satu, menumpuk dari puncak ke kaki gunung, dan dari kaki gunung ke gerbang Gunung Heng Yue. Mereka yang datang terlambat tidak masuk melalui gerbang, dan tetap tinggal di luar gunung. Hanya menunggu untuk melihat tubuh abadi, banyak yang tidak sabar sudah mulai mengumpat di luar gunung. Optimislah pada Suster Junior Yuling, kamu tidak bisa diculik. Mempertimbangkan bahwa Dacu penuh dengan bakat, Yang Dingtian diam-diam mengeluarkan perintah, dan cermin misterius yang tak terhitung jumlahnya bersinar di Gunung Longwu. Tak perlu dikatakan, para tetua Heng Yue telah melakukan ini, darah legendaris dari tubuh abadi, ini adalah benjolan yang berharga, objek perlindungan utama. Orang-orang datang dan pergi satu demi satu, seperti mengunjungi tempat-tempat menarik, satu rombongan datang dan satu rombongan pergi, terlalu banyak orang, dan mereka tidak boleh mencari terlalu lama, begitu saja, masih ada orang yang memiliki melihatnya menyelinap masuk. Kulit Longwu benar-benar gelap. Ini menantu perempuannya. Dia dihargai seperti monyet, jadi aneh jika dia tidak menyukainya. Selalu ada beberapa pelacur yang menonton dan mencubit wajah kecil si kecil. Mengenai hal ini, Longwu tidak pernah mengalah, tidak peduli bagaimana Anda masuk, buang saja. Dibandingkan dengan dia, reinkarnasi ibu Dongfang Yuling jauh lebih tenang dari yang dia bayangkan. Tidak jauh, dia menatap putrinya dengan lembut. Dia seharusnya tahu bahwa putrinya bukan orang biasa, jika tidak, dan tidak akan mengandungnya selama ratusan tahun. Tiba-tiba, dia melirik kuburan suaminya lagi, menunjukkan senyum perubahan hidup, putrinya adalah benjolan bayi, seseorang akan merawatnya di masa depan, dan suatu hari di masa depan, dia juga bisa pergi dengan ketenangan pikiran, ratusan tahun, dan suaminya, berpisah terlalu lama. Sungguh luar biasa bahwa dua manusia mengandung tubuh yang abadi. Melihat ibu Dongfang Yuling, bos besar Tian Xuanmen semua menghela nafas. Di masa lalu, ketika tubuh abadi lahir, ada beberapa penglihatan di surga, tetapi itu hanya sekilas. Siapa yang mengira itu adalah garis keturunan yang menentang surga, atau dia adalah orang Chu yang agung? Jika Ye Chen tidak membawanya, kebanyakan orang di dunia tidak akan mengetahuinya. Tuhan menyukai gerbang surgawi saya. Putra pesawat berkata dengan suara yang dalam, cukup bersyukur, tubuh yang abadi, diberikan cukup waktu untuknya, dia pasti akan mengangkat sepotong langit, dan akan ada penerus Dacu.
Dewa memutuskan untuk mengambilnya sebagai murid. Orang suci itu mengguncang kipas lipatnya dengan ringan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, penampilannya tidak terlalu baik, tetapi orang suci yang baik itu memiliki hidung memar dan wajah bengkak, dengan darah dari lubang hidungnya dan rambut acak-acakan. Sekilas orang bisa tahu bahwa tadi malam, dia mencoba menyetel untuk memainkan Kaisar Bulan, jadi dia dipukul dengan palu yang ditiup. Tuannya, lebih baik aku yang melakukannya. Jenderal Dewa Tian Jiu menyentuh dagunya. Keluar, tidakkah kamu tahu pertama datang pertama? Seng Zun memarahi. Kamu tidak setinggi aku. Jika kamu mengobrol seperti ini, aku akan memukulmu ketika aku punya waktu. Sayangnya, aku tidak bisa membuka segel memori. Saat keduanya mengobrol, Bulan Kaisar khawatir. Sebagai ratu dunia tak tertandingi, roh jahat berpikir terlalu banyak. Darah tubuh abadi juga merupakan bahan buta untuk memurnikan pil kebangkitan 9 putaran. Biarkan darah. Di puncak Yunfei, bagaimana situasinya? Ada begitu banyak orang, hanya melihat ke puncak Yunfei sepanjang waktu, tetapi mereka tidak dapat melihat melalui lingkaran sihir Kaisar. Apa yang dia katakan menyebabkan semua orang melihat ke samping, tapi sayangnya, itu juga sulit untuk dilihat. Ekspresi para kaisar semu sebagian besar penuh dengan makna yang dalam. Pasti ada alasan bagi Ye Chen untuk menutupi puncak Yunfei seperti ini. Dia bermain tidak tahu malu atau melakukan hal-hal kotor. Semua orang di lapangan jelas. Berbicara tentang Tuan Muda Ye, dia masih duduk di meja makan. Dia memang ayah yang penyayang. Sejak Ye Ling duduk, dia sibuk memetik sayur untuk putrinya. Kakek, kami bersenang-senang mengobrol. Mereka senang, tapi paru-paru semua gadis di ruangan itu akan meledak, dan mereka semua telanjang. Satu orang ditutupi dengan selimut. Gambarnya tidak boleh terlalu harum atau indah, dan tidak boleh dipakai oleh siapapun. Jika tidak, Yun Feng pasti akan lebih semarak dari Gunung Longwu. Ayah, kamu benar-benar baik. Ye Ling membenamkan kepalanya ke dalam sup ikan, dan tidak lupa mengacungkan jempol Ye Chen, tertawa. Dalam hal ini, dia pasti berada di pihak Ye Chen, dan dia adalah juga berbakti untuk putri Ye Chen. Tempat tidur besi besar lebih dari 10 kaki telah disiapkan untuk Ye Chen. Aku sangat lega memiliki anak perempuan seperti ini. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Aku juga sangat senang memiliki ayah seperti ini. Ye Ling menyesap sup ikan. Dengan kata lain, gadis kecil ini memang memiliki sedikit warisan Ye Chen. Beberapa saat yang lalu, dia masih memikirkan apakah akan memasukkan beberapa produk khusus Dacu ke dalam makanan. Kebetulan ibu dan ayah tidak punya pakaian hari ini, dan kebetulan ayah tidak ada hubungannya hari ini. Seperti seorang anak perempuan, dia harus membantu-bantu saja orang tuamu. Mungkin akan ada lebih dari selusin adik laki-laki dan perempuan tahun depan. Namun, setelah dipikir-pikir, ini tidak bisa diterima. Satu-satunya kesalahan adalah ayahnya yang dihukum oleh para dewa. Jika dia tidak hati-hati, dia akan menyakiti semua ibu. Orang tua yang malang. Ye Ling menghela nafas, lalu berdiri berjinjit untuk mengambil sayuran, dan berpikir dalam hati, jika Ye Chen tidak harus dihukum oleh para dewa, dia pasti akan hidup bahagia, dengan begitu banyak menantu yang cantik. Tidak perlu membuang terlalu banyak. Saya tidak tahu, jika Tuan Muda Ye tahu apa yang dipikirkan Ye Ling, ekspresi seperti apa itu. Dia, Ye Chen, terkenal di seluruh dunia, tetapi putra yang mewarisi keahliannya adalah seorang putri. Sudah ada tanda-tanda bahwa hijau lebih baik daripada biru. Seperti putrinya yang berharga, akan menjadi masalah untuk menikah di masa depan, jadi apa yang akan terjadi orang berbakat bisa menjatuhkan setan kecil ini. Makan lebih banyak, kata Ye Chen, dan membawakan makanan untuk putrinya. Setelah itu, dia duduk bersila di kursi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, dia mengeluarkan banyak tas penyimpanan, yang semuanya adalah hasil kerja semalam, semuanya adalah tas penyimpanan Chu Xuan dan yang lainnya, dan ingin melihat apakah ada harta yang disembunyikan di dalam tas penyimpanan istri. Jangan buka. Sebelum Ye Chen mulai, dia mendengar kata-kata dari semua gadis, mereka semua serempak, mengejutkan dengan suara bulat. Pada saat itu, mereka hampir bergegas keluar dari kamar kerja dan merebut tas penyimpanan kembali. Ye Chen mengangkat alisnya, kegugupan gadis-gadis itu semakin membangkitkan rasa ingin tahunya. Sejak saat itu, Tuan Muda Ye masih membuka tas penyimpanan Naisian. Ups. Setelah melihat-lihat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dalam tas penyimpanan Xian, selain artefak magis,
gulungan rahasia rumput peri, dan guas pemerah pipi, ada tas berisi bubuk. Yah, tidak diragukan lagi bahwa Dacu adalah spesialisasinya. Jika kamu tidak belajar dengan baik di usia muda, pikirkan kesalahanmu di balik pintu tertutup. Apa yang dikatakan Ye Chen adalah pidato yang benar, dan setelah selesai berbicara, dia memasukkannya ke dalam tas penyimpanan lagi. Malu sampai mati. Xian berjongkok di tanah lagi, menutupi wajahnya yang kecil dengan tangannya. Tutut-tut. Ye Chen mendecakkan lidahnya lagi, dan merobek tas penyimpanan Chu Xuan dan Chu Ling. Ajaibnya, ada juga produk khusus Dacu. Sebelum dia menoleh untuk melihat kamar kerja, Chu Xuan dan Chu Ling berjongkok di bawah selimut, dan rona merah yang baru saja menghilang naik ke pipi mereka lagi. Selanjutnya ada tas penyimpanan Jining Suang, kurang lebih ada juga beberapa tas makanan khas Dacu. Ye Chen mengeluarkan batuk kering, mengangkat matanya dan melihat ke samping ke kamar kerja Jining Suang. Gadis itu sangat sadar diri, dan hanya menutupi pipinya dengan selimut, jadi dia tidak perlu melihat, seluruh tubuhnya terbakar panas, hati nurani langit dan bumi, diangkat, tidak menginginkannya untuk apa-apa. Setelah itu, Tuan Muda Ye tidak menganggur, dan tas penyimpanannya dirobek satu per satu. Ye Ling juga takut dunia tidak akan kacau, jadi dia tidak makan, jadi dia menggosok tangan kecilnya dan muncul. Seorang ayah dan anak perempuan, saling berhadapan, seperti perampok yang membagi rampasan, membereskan semua barang di dalam tas penyimpanan. Adegan itu, pencuri itu menggoda. Patut disebutkan bahwa, di setiap tas penyimpanan, terdapat harta karun yang disebut keistimewaan Dacu, yang masih sangat besar, penuh warna, harum, dan rasa. Di dalam ruangan, semua gadis mereda, tidak ada sumpah serapah, mereka semua tertangkap basah, mereka malu sampai mati, dan ada produk khusus yang disembunyikan di dalam tas penyimpanan, siapapun yang melihatnya akan sangat terkejut. Ekspresi Ye Chen cukup tulus. Seperti Xian, Luoxi, Sangguan Yuer, Hao Tian Yue, harta hidup ini, ada akasia di tas penyimpanan, dia sangat mengerti, dan memiliki kepribadian yang ceria. Menjadi aneh dan mengutak-atik beberapa spesialisasi Dacu adalah hal yang normal. Misalnya, Chu Xuan, Chu Ling, dan Nanming Yusu memiliki temperamen dan temperamen yang sama, dan mereka semua cenderung kejam, mereka memukulinya sesekali, dan dapat dimengerti bahwa ada akasia di dalam tas penyimpanan. Namun, untuk Liu Ruyan, Lin Sihua, Biou, Sangguan Hanyu, Xuan Fei, dan Jining Suang, tas penyimpanan juga memiliki produk khusus dari Dacu, yang terlalu banyak, dalam ingatannya, mereka semua patuh. Ayah, apakah kamu melihat menantu perempuanmu mendukung karirmu tanpa syarat? Ye Ling sangat kasar, dan dia memilih harta di seluruh lantai, jadi dia pikir itu adalah hadiah dari ibunya. Dan karir yang dia sebutkan mengacu pada identitas Ye Chen sebagai seorang alkemis. Mengapa Dacu memiliki produk khusus, dan mengapa produk khusus Dacu begitu populer? Itu semua karena ayahnya yang luar biasa. Sebagai menantunya, bagaimana mungkin tidak ada produk khusus edisi terbatas? Ye Chen tidak berbicara, dia mengeluarkan kantong rokok entah dari mana, dan menghisapnya, asapnya tetap ada, seperti seorang pembudidaya peri. An Neng tidak senang menantu perempuannya begitu baik. Yang membuatnya lebih bersyukur adalah bahwa produk khusus Dacu yang diciptakannya telah menjadi populer di antara semua surga. Pada saat ini, dia tidak perlu melihat mereka satu per satu. Dia memilih satu secara acak dari Dacu. Di tas penyimpanan, pasti ada produk khusus Dacu. Kaisar ini pantas mendapatkannya. Untuk beberapa alasan, Tuan Muda Ye melontarkan kalimat seperti itu di dalam hatinya, seluruh Dacu mendukung karirnya, betapa memuaskannya, hanya untuk dukungan mereka, jika dia tidak menjalankan bisnis produk khusus sampai akhir, saya benar-benar menyesal Dacu orang-orang dari Chu. Linger, kirim pakaian itu ke ibumu. Setelah lama terdiam, Ye Chen akhirnya mengucapkan kata-kata ini. Harus. Ye Ling tersenyum, dan sangat mendengarkan ayahnya. Pakaian yang tergantung di pohon dikirim ke setiap kamar kerja satu per satu. Gadis kecil itu juga sangat bijaksana. Saat mengirim pakaian, dia bahkan mengambil beberapa foto. Dan mengirim itu ke Ye Chen ketika dia berbalik. Kemudian, sambil terkekeh, Liu Yaner berlari menuruni gunung, takut Chu Ling akan keluar untuk menghadapinya. Adapun Ye Chen, dia mengangkat kakinya dan mengayunkan telapak kakinya. Sambil merokok pipa dan mengepulkan cincin asap, dia melihat ke berbagai kamar kerja, menunggu menantu perempuan keluar dan mengobrol dengan mereka tentang hubungan mereka. Karir.
Sayangnya, setelah menunggu lama, tidak ada yang keluar. Seluruh puncak Yunfei sangat sunyi. Berpakaianlah dan pergi makan, kata Ye Chen sengaja atau tidak sengaja, memecah ketenangan gunung. Aku tidak lapar. Jawaban ini tersebar dari semua kamar kerja, dan mereka masih sangat bulat, moral telah hancur ke tanah, bagaimana mereka bisa memiliki wajah untuk keluar, semuanya menutupi pipi mereka dan tersipu. Dalam hal ini, mereka jauh dari Ye Chen. Kulit Ye Dasao lebih tebal dari pelat baja. Dia tidak pernah melakukan apa-apa, tetapi wajahnya tidak merah dan dia tidak terengah-engah. Ini adalah penyembuhan yang legendaris. Pertempuran ini dilakukan dengan baik. Ye Chen berjalan pergi seolah-olah tidak ada yang terjadi, merasakan rasa gentar di hatinya, merasa gembira. Luar biasa. Tersandung sepanjang jalan, dia naik ke puncak gunung. Omong kosong adalah omong kosong, karir. Ah bah, kultivasi tidak bisa diabaikan. Ketika gadis-gadis itu pemalu, dia sudah duduk bersila, dengan lembut menutup matanya, dan pikirannya jernih, seperti seorang biksu tua yang duduk bermeditasi, dengan harta yang khusyuk, menerangi jalan reinkarnasi. Di sampingnya, 8 tanda besar reinkarnasi tampaknya tersembunyi, terkait dengan hukum reinkarnasi, dan melahirkan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, yaitu kekuatan reinkarnasi, misterius dan misterius. Dan dia, jelas orang yang nyata, tampak seperti keberadaan yang halus, kadang padat, kadang ilusi, duduk bersila di puncak gunung, tetapi tampak jauh dari mimpi, tidak mungkin tercapai. Dalam benaknya, 8 reinkarnasi besar melintas, ingatan setiap kehidupan, setiap gambar dalam ingatan, tidak hanya lewat, tetapi jejak reinkarnasi, dikumpulkan sedikit demi sedikit, menjadi reinkarnasi, yang juga merupakan semacam jalan. Namanya jalan reinkarnasi lebih misterius dari jalan dunia. Saat malam tiba, dia melihat tubuh sucinya sedikit gemetar. Duduk bersila selama sehari, dia membuka matanya untuk pertama kalinya, mengelus dagunya, dan melirik ke 8 tanda reinkarnasi di sekelilingnya, matanya bersinar dengan pencerahan. Mungkin, dengan reinkarnasi sebagai tanda, aku bisa menerbangkan Dewa Guntur. Ye Chen tersenyum dan menutup matanya dengan ringan. Episode 2317 Bantuan. Ini benar-benar tubuh keabadian. Ini benar-benar keberuntungan. Jika kamu bisa melihat garis keturunan abadi, kamu tidak akan menyesal dalam hidup ini. Yuezong di bawah bulan, masih belum tenang, berlari mereka yang melihat tubuh kehidupan abadi tidak pernah berhenti, antrean panjang, dari kaki gunung Longwu ke pintu masuk gunung. Saat ini, masih banyak orang di gunung, lebih dari selusin orang tua mengelus jenggot mereka dan berputar-putar di sekitar Dongfang Yuling kecil. Sambil berputar, dia masih mendesah, selalu ingin maju dan menuangkan darah ke bayi itu agar dia bisa mengambilnya kembali dan mempelajarinya dengan cermat. Biasanya, saat itu sudah larut malam, dan Little Dongfang Yuling akan tidur, dan Longwu, yang merupakan master puncak, juga akan menolak pengunjung. Yang memalukan adalah terlalu banyak talenta di Dacu, dan mereka tidak bisa dihentikan. Dan Longwu telah dipukuli hingga linglung, anehnya ketika dia bangun, dia mengutuk dan berteriak tanpa henti, banyak orang yang kejam membuatnya tertidur, dan bahkan menggantungnya terbalik di pohon. Yang perlu disebutkan adalah dahi Longwu cerah di malam hari. Little Dongfang Yuling penuh energi, tidak lelah, dengan mata besar berkedip, cukup spiritual, sejauh ini, saya tidak mengerti mengapa orang tua ini selalu mengelilinginya. Ibunya tidak istirahat, dia sudah membakar dupa untuk suaminya, dan duduk diam tidak jauh dari situ, memperhatikan putrinya dengan tenang. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat ke samping ke pohon tua dengan leher bengkok, apakah menantu laki-lakinya masih tergantung di sana. Dengan hembusan angin, bergoyang. Seorang wanita fana tidak tahu dunia keabadian, juga tidak tahu kebiasaan rakyat Gritchu, tetapi hanya tahu bahwa orang-orang di sini tidak terlalu normal, dia memiliki temperamen yang besar, dan dia tidak dapat menemukan orang normal. Bidi, aku ingin menumbuhkan keabadian. Sebuah senyuman terdengar, dan Murong Miaoxin, penguasa puncak Yuxin dan menantu perempuan Long Yi, duduk dengan lembut. Ungkapan, Bibi, cukup kacau. Berdasarkan kehidupan lampau, Murong Miaoxin 2 generasi lebih tua dari wanita fana ini. Namun, dia dan Dongfang Yuling berasal dari generasi yang sama, dan tidak ada salahnya memanggilnya Bibi. Dia bertanya kali ini karena Dongfang Yuling. Bagaimanapun, wanita fana ini adalah reinkarnasi dari ibu Dongfang Yuling, jika dia mengajarinya mengolah keabadian,
dia selalu bisa bersama Dongfang Yuling, dan itu juga akan menyelamatkan Dongfang Yuling dari kehilangan ibunya di masa depan. Di bawah tatapannya, wanita fana itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, inilah jawabannya. Murong Miao menghela nafas, dia tidak memaksanya, dia tahu keadaan pikiran wanita biasa, suaminya telah pergi selama ratusan tahun, dia telah menunggu selama ratusan tahun, dia telah hidup cukup lama, dia sudah terlihat melalui debu, putrinya memiliki rumah yang bagus, dia tidak perlu khawatir lagi, baginya, umur panjang hanya menambah perubahan yang sia-sia. Murong Miaoxin pergi dan datang ke Dongfang Yuling, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya, membelai wajah kecilnya, tersenyum lembut, dan tidak bisa tidak mengingatnya. Dalam reinkarnasi terakhir di bawah tembok kota Chu Selatan, dia dan Dongfang Yuling pergi ke jalan tanpa urutan tertentu. Satu berbaring di pelukan Long Wu dan yang lainnya di pelukan Long Yi. Itu adalah kenangan berdarah. Dia, kapan aku bisa membuka ingatan kehidupan lampau? Murong Miao melihat ke samping ke arah Long Yi. Sulit untuk mengatakannya. Long Yi menggosok dagunya dan menggelengkan kepalanya. Meskipun orang ini tidak dapat diandalkan, dia masih merupakan sisa jiwa Kaisar Naga Taiksu. Dia tahu banyak rahasia. Di era Kaisar Naga, ada juga tubuh abadi namun, itu adalah seorang kultivator laki-laki yang memiliki sedikit ingatan tentang Kaisar Naga, dia telah melihatnya sendiri. Untuk garis keturunan semacam ini, Kaisar Naga tidak melihatnya saat itu, dan kata, kehidupan abadi, digunakan dalam arti tertentu, itu lebih misterius daripada tubuh yang kacau. Dan pembudidaya laki-laki memiliki tubuh abadi dengan umur panjang, dan dia masih hidup sampai Kaisar Naga Taiksu meninggal. Bayangkan saja betapa mengerikannya keabadian jika itu bisa menahan seorang kaisar sampai dia meninggal karena usia tua. Juga ketakutan akan tubuh abadi yang menciptakan begitu banyak hal aneh, seperti roh giok timur saat ini, meskipun telah ditemukan, ia tidak dapat memecahkan ingatan kehidupan sebelumnya. Tidak apa-apa jika bisa dilepaskan, jika tidak bisa dilepaskan. Gumam Long Yi, sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Long Wu yang tergantung di pohon Dongfang Yuling tidak tahu siapa Long Wu sedang dibicarakan dibandingkan dengan Long Wu, itu agak kejam. Sebagai sisa jiwa Kaisar Naga, dia paling tahu keadaan pikiran Long Wu selama bertahun-tahun. Dia telah linglung di bawah bulan lebih dari sekali, dan pergi mencari roh giok timur lebih dari sekali. Vitalitas tubuh abadi terlalu kuat. Tubuh abadi seorang kultivator laki-laki dapat membunuh Kaisar Naga Taiksu. Tubuh abadi seorang kultivator perempuan juga dapat bertahan dari sisa jiwa Kaisar Naga Taiksu. Jika Anda tidak dapat membuka memori kehidupan sebelumnya sampai Anda mati, maka itu tidak masuk akal. Mungkin, Ye Chen punya solusinya, bisik Murong Miaoxin. Pria itu mencerahkan, dewa tahu kapan dia akan meninggalkan bea cukai. Long Yi berkata, dan melirik ke puncak gadis giok, dia bisa melihat Ye Chen di puncak-puncak gadis giok melalui pegunungan. Dia yang kembali kali ini sangat berbeda dari dulu, bisik Murong Miao, juga melihat ke puncak Yunfei. Long Yi tidak menjawab, tapi matanya penuh dengan makna yang dalam. Murong Miaoxin tidak dapat melihatnya, tetapi sebagai sisa jiwa Kaisar Naga, dia mengetahuinya dengan baik. Apa yang Ye Chen sadari adalah hukum reinkarnasi, cara tertinggi semacam itu, yang bahkan Kaisar Naga tidak mengerti. Ye Chen, yang berada di antah-berantah, telah mendapatkan sedikit arti sebenarnya dari reinkarnasi. Tidak sulit membayangkan bahwa selama 3 tahun kematian Ye Chen, dia pasti memiliki banyak keberuntungan di langit. Dia sudah lama terbiasa dengan ini. Setiap kali Ye Chen meninggal, dia tampaknya menjadi nirwana. Sama seperti terakhir kali, dia membangunkan mata 6 alam reinkarnasi. Sepertinya, bagi Ye Chen, kematian adalah metamorfosis terbaik. Saat berbicara, angin sepoi-sepoi bertiup lembut, membawa aroma feminin yang samar. Menantu perempuan Ye Chen datang, bersembunyi di kamar selama sehari, dan akhirnya keluar. Jika Ye Ling tidak menyebutkan tubuh abadi, jika mereka tidak mendengar nama Dongfang Yuling, mereka mungkin akan tetap tinggal bersembunyi selama beberapa hari lagi, itu terlalu memalukan. Ah, cantik. Long Yi menggertak. Pergi. Culing mendorong Long Yi pergi dengan satu tangan, setiap kali dia melihat kepala botak besar itu, dia menjadi sangat marah, terutama yang ada di depannya, yang selalu suka berlarian di sekitar puncak gadis giok untuk membuat masalah. Katakan padaku, mengapa ada begitu banyak pakaian peri yang tergantung di puncak Yunfei hari ini?
Long Yi juga berwajah nakal, menggosok tangannya, dan mengangkatnya dengan sombong. Aku ingin kamu mengurusnya. Semua gadis tersipu, menendang Long Yi jauh, dan ketika mereka menyebutkan acara hari ini, mereka hanya ingin menemukan celah di tanah. Dan pelakunya saat ini sedang tercerahkan di puncak Gunung Yunfei. Jika mereka tidak melihatnya tercerahkan, mereka akan bergegas sejak lama, dan mereka tidak pernah dipermalukan dalam 8 kehidupan. Melihat jauh dari puncak gunung gadis giok, semua gadis berkumpul di depan Dongfang Yuling. Chu Xuan dan Chu Ling melihatnya dengan sangat jelas, mereka berasal dari sekte yang sama, sehingga mereka bisa mengenalinya. Apakah ini tubuh abadi? Semua gadis berkumpul satu demi satu, mata mereka penuh dengan kebaruan. Mereka hanya mendengar legenda garis keturunan ini, tetapi mereka belum pernah melihat yang hidup sebelumnya. Selain kegembiraan, gadis-gadis itu tidak bisa menahan cemberut. Itu adalah roh Giok Timur, tapi itu adalah roh Giok Timur yang belum dibuka segelnya. Kalian bertiga memiliki hak untuk berbicara, ayo bicara. Long Yi kembali lagi, dan melirik Jining Xuang, Xian dan Chu Xuaner. Jika dikatakan bahwa di antara banyak reinkarnasi, kecuali Hong Chen, mereka termasuk 3 lainnya, mereka juga seperti Dongfang Yuling saat itu. Menurut pendapat saya, diperlukan stimulus yang kuat. Xian merenung sejenak, dan memberikan jawaban seperti itu. Dia ingat dengan jelas bahwa di masa lalu, ketika Ye Chen menyerbu sendirian, dia tiba-tiba membuka segel kehidupan sebelumnya. Itu benar. Chu Xuan mengangguk. Dia sangat mirip dengan situasi Xian. Saat itu, Ye Chen jatuh ke pelukannya, dan vitalitasnya akan dimusnahkan. Gambar berdarah dan perubahan air mata merangsangnya, dan dia ingat kehidupan sebelumnya. Ketika saya pergi menemui Jining Xuang, pipinya sedikit memerah. Dia sedikit berbeda dari Xian dan Chu Xuaner. Dia melakukan hubungan intim dengan Ye Chen, dan ingatan masa lalunya hanya terbuka. Menghitungnya, itu dianggap sebagai rangsangan yang kuat. Stimulasi yang kuat, dapat diandalkan. Long Yi menyentuh dagunya, memandang Long Wu lagi, berpikir dalam hati, jika dia memukul pria itu setengah mati di depan Dongfang Yuling, mungkin dia bisa membuka ingatannya. Kami bisa membantu dengan hal-hal seperti itu. Semua gadis tertawa. Jadi, kami juga bisa membantu. Orang-orang tua yang hadir semua mengepalkan tangan mereka, dan mereka juga berpikir bahwa kepala botak besar itu tidak enak dipandang. Jika mengalahkan, bisakah Long Wu dapat membantu Dongfang Yuling membuka segel, bukan? Pikiran menendang 2 kaki. Dan kami. Terdengar teriakan keras, dan talenta Heng Yue yang dipimpin oleh Xiong Er, Si Eyun, dan Si Tunan semua datang. Seperti yang Anda lihat, mereka semua memegang sesuatu di tangan mereka, milik Xiong Er. Oleh alam, dia memegang pisau daging dan selalu siap untuk membunuh babi. Sejak saat itu, Long Wu, yang digantung di pohon, dikecewakan oleh semua orang. Setelah itu, kerumunan orang mengelilinginya. Ada jeritan, dan Long Wu yang tertidur terbangun, tetapi ketika dia membuka matanya, dia melihat telapak kakinya, dan dia tidak tahu kemana harus mengikuti mereka, jadi dia tertidur lagi, dan tertegun. Biarkan kamu mencukur rambutmu, dan kamu akan marah ketika melihatnya. Kamu juga memasukkan obat pencahar ke dalam anggurku, saudari sialan. Di tengah umpatan, gambarnya cukup berdarah. Sudah berapa kali dia dipukuli, orang-orang yang memukulnya juga adalah orang-orang yang balas dendam, dan memukul sampai mati, mereka juga berkata, tolong. Little Dongfang Yuling menatap lurus ke matanya yang besar, itu adalah pertama kalinya dia melihat darah di hati mudanya, tetapi dia tidak takut sama sekali, tetapi dia hanya sedikit penasaran, mengapa begitu banyak orang menamparkan kepala botak ini. Tidak jauh dari situ, ibunya tidak tahan menatap lurus ke arahnya. Seperti yang dia pikirkan, tidak ada orang normal di sini, mereka semua gila, termasuk menantu laki-lakinya yang baik, yang biasanya tidak berbisnis. Hari ini, saya menderita retribusi besar. Tempat berkumpulnya talenta. Semua tetua sekte Tianxuan menyeringai dan berbicara, tetapi melalui ilusi langit dan air di depan mereka, mereka dapat dengan jelas melihat gambar di puncak Gunung Longwu, belum lagi pengalaman fisik, hanya dengan melihatnya, mereka semua merasa sakit, tidak hanya berdarah, itu sangat kejam. Itu tidak membantu, itu membunuh. Pada titik tertentu, kerumunan berhenti, dan masing-masing dari mereka memiliki kata besar, suang, yang terukir di wajah mereka. Melihat Longwu lagi, sungguh kata yang tragis, semuanya telah menjadi daging cincang, menempel di tanah,
meludahkan darah, dan kematian hanya berjarak 1 kaki. Semua orang mengabaikannya dan hanya memandang Dongfang Yuling. Pria kecil itu baik-baik saja, matanya yang besar berkibar, dia melihat ujung dari awal sampai akhir, wajahnya tidak merah atau terengah-engah, tidak ada yang terjadi, tidak ada tanda-tanda pencabutan larangan. Jelas, stimulasi saja tidak cukup. Semua orang menarik napas dalam-dalam, masing-masing bertukar pikiran, membayangkan hal-hal yang lebih mengasyikkan. Ledakan. Dalam keheningan singkat, terdengar ledakan, mengguncang langit. Suaranya berasal dari puncak Jade Peak. Semua orang melihat ke atas, melihat roh langit Ye Chen menutupi, dengan cahaya keemasan terang membubung ke langit, membuat lubang besar keluar dari langit yang luas, dan sebuah penglihatan kuno terwujud, menguraikan langit yang luas dalam kehampaan layar memantulkan malam seolah-olah itu hari, dengarkan baik-baik, dan suara jalan dan surga bergema, suara hari itu sangat misterius. Transformasi Nirwana. Semua orang berpikir seperti ini di dalam hati mereka, pasti Ye Chen yang telah mencerahkan Tao dan mendapatkan arti yang sebenarnya lagi, itulah mengapa penglihatan itu muncul dan menyebabkan keributan yang begitu besar. Orang itu, dia selalu membawa halo kepura-puran kemanapun dia pergi. Xie Yun menghela nafas. Hukum macam apa yang begitu misterius? Gu Santong tampak bingung, dan suasana hatinya juga dipengaruhi oleh Dao Tianyin. Mungkin, kita bisa menemukan kesempatan untuk menerobos ke Kaisar Zun. Pencerahan jauh lebih cepat daripada menelan batu sumber. Itu reinkarnasi. Zixuan di sisi gunung bergumam pada dirinya sendiri, matanya yang indah tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Di masa lalu, dia sama memesonanya dengan permaisuri Donghua, tetapi dia tidak bisa menyentuh hukum tertinggi seperti itu, tapi Ye Chen melakukannya. Ketika itu tiba, bakat dan keberuntungannya sama-sama menantang surga. Fajar harapan akan menyinari dia lagi dengan cahaya abadi. Dong Huang Taixin tersenyum, dan tampangnya yang kurus menghilang untuk sementara waktu, dan para kaisar bahkan lebih terkejut. Menambahkan sentuhan misteri pada Ye Chen, orang bijak kecil ini ditakdirkan untuk selangkah lebih maju dari mereka di jalan Taoisme. Tidak hanya mereka, dua makhluk tertinggi dunia bawah juga memiliki mata yang bersinar. Ada basis kultivasi yang kuat, tetapi Dao tidak dalam urutan tertentu. Beberapa Dao tertinggi berada di luar jangkauan makhluk tertinggi, terutama Kaisar Dunia Bawah, yang tidak pernah berhenti memahami reinkarnasi. Anda lebih kuat dari saya. Kaisar Dunia Bawah bergumam di dalam hatinya, kata-kata ini untuk Ye Chen, dan juga untuk kehidupan pertama Ye Chen, baik di tingkat Kaisar, reinkarnasi mandiri, Ye Chen dapat melakukannya di kehidupan pertamanya, dan dia tidak melakukannya, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana melakukannya. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen yang bersila tidak membuka matanya atau bergerak, dia masih duduk bersila seperti itu, pancaran seluruh tubuhnya berangsur-angsur menghilang menjadi tak terlihat, dan penglihatan kehampaan juga muncul. Dan menghilang dari waktu ke waktu sebagai ilusi, hanya suara surga, bergema tanpa batas di seluruh dunia. Selama pencerahan, dia mengembangkan gambar dan menyimpulkan kekuatan supernatural. Dan kekuatan supernatural semacam itu bisa disebut Raja Pengetahuan, dan namanya adalah Fei Lei Senjue sejak zaman kuno, hanya tubuh Dewa Nirvana yang dapat dibangunkan, dan tidak semua tubuh Dewa Nirvana dapat menggunakan kekuatan supernatural semacam ini. Setelah dihidupkan, itu akan menjadi seperti keberadaan yang membunuh dewa, sulit dipahami dan tidak dapat diprediksi. Meskipun seni Dewa Guntur Terbang adalah yang terbaik di zaman kuno dan modern, misterinya tidak sulit untuk dipahami, yaitu untuk menggambarkan jejak ruang dan waktu, melakukan perjalanan melalui jejak, mengabaikan pengekangan lingkaran sihir, dan langsung mengambil dari kepala seseorang. Mengingat tirani teknik ini, setiap kali tubuh ilahi nirvana lahir, itu akan terdaftar sebagai yang harus dibunuh. Jika warisan darah semacam ini dicekik di buayan lebih awal, itu akan menjadi nyaman. Ye Chen, di sisi lain, telah melihat kengerian tubuh ilahi nirvana, dan karena itu, dia lebih memilih seni Dewa Guntur Terbang, yang membunuh dengan satu pukulan, sederhana dan rapi. Meskipun dia tidak memiliki jejak ruang dan waktu, dia memiliki jejak reinkarnasi, dia dapat melakukan perjalanan kembali melalui jejak reinkarnasi, dan dia juga dapat berpindah-pindah melalui 8 jejak reinkarnasi. Seni Dewa Petir Terbang. Dia duduk selama 9 hari. Selama 9 hari terakhir, pengunjung dari Heng Yue sering datang, tidak hanya dari Dacu,
tetapi juga dari langit berbintang orang-orang dari semua kekuatan besar telah datang untuk mengunjungi Ekaristi dan tubuh abadi. Sayang sekali Ye Chen mencerahkan, jadi dia tidak berani mengganggunya adapun tubuh yang kekal, bukan karena dia tidak bisa melihatnya, dia harus berbaris, tidak masalah dari keluarga mana Anda berasal untuk, apakah Anda adalah Kaisar Semu atau orang bijak yang agung, Anda harus mengantri di belakang. Pada hari ke-10, saya melihat tubuh Ye Chen sedikit gemetar. Kemudian, saya melihat 7 tanda reinkarnasi terbang ke semua sisi kekosongan, dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan, hanya menyisakan 1 tanda di tempat saya duduk. Dunia hanya melihat kilatan cahaya, dan tidak ada yang lain. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa Ye Chen telah berbalik di 7 tempat dalam kehampaan pada saat itu, dan setiap tempat diukir dengan tanda reinkarnasi, dan pada saat yang sama, dia melewati tanda reinkarnasi ke-8, kembali ke atas puncak gadis giok. Semuanya dilakukan dalam sekejap mata, tanpa penglihatan super tinggi, sama sekali tidak mungkin untuk melihat. Dia benar-benar mengerti dewa petir terbang. Underworld Emperor mendecakkan lidahnya. Apakah ini cukup mengejutkan? Di Huang tersenyum. Tidak dapat disangkal bahwa dia mengejutkanku lagi. Underworld Emperor menarik napas dalam-dalam, mata Kaisar sedikit cemburu, dan diam-diam berpikir bahwa jika Ye Chen menjadi sukses besar, dia akan melampaui Kaisar Huang. Lawannya, Flying Thunder Gods pengetahuan, tidak sesederhana membicarakannya, dan dia harus siap untuk diperbantukan setiap saat. Episode 2318 Mata Lembut. Di puncak-puncak gadis giok, Ye Chen masih duduk bersila, bermandikan cahaya bulan, dengan harta yang khusyuk. Dia menjadi semakin luar biasa, orang tidak bisa melihat, dia selalu bisa mendengar suara surgawi yang terkait dengan Dao, bergema di dunia, murid dan tetua Heng Yue mendengarnya, dan pikiran mereka juga terpengaruh olehnya. Ya, tidak ada gerakan lagi. Long Yi meliriknya, lalu menutup matanya, tetapi dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihat petunjuknya, atau mungkin Ye Chen terlalu cepat, hampir melewati pandangannya. Bahkan dia tidak bisa melihatnya, apalagi orang lain. Di sisi lain, mata indah Zixuan bersinar dengan makna yang dalam, dan dia selalu merasa bahwa pada saat itu, banyak hal terjadi di puncak Jade Peak, yang tidak diketahui dunia, dan Ye Chen saat ini bahkan lebih sulit. Baginya untuk melihat melalui, itu hanya tak terduga. Setelah episode kecil, semua orang mengepung Long Wu lagi, berpikir dan berpikir, tetapi akhirnya tidak tahan melakukannya lagi, itu sudah menjadi gumpalan daging, jika dia menendang lagi, Yuan Shen akan meledak. Sejak itu, bakat Heng Yue digantung di pohon oleh pria itu lagi. Kupikir hal yang paling menyenangkan adalah tidur. Xiong Er mengelus dagunya. Spesialisasi Grid Chu, mari kita kenali. Banyak talenta saling memandang. Beri makan beberapa produk khusus dan lemparkan ke kandang babi. Pasti sangat menyenangkan. Jika pembicara tidak disengaja, tetapi pendengar tertarik, terutama mata wanita yang hadir, api sudah menyala, saya meminta bantuan Anda, jangan biarkan Anda menunggu omong kosong. Dengan cara ini, 3 hari lagi berlalu dengan tenang. Jumlah pengunjung masih terus berlanjut, dan mereka mengantri selama beberapa hari untuk melihat tubuh abadi tersebut. Pada hari keempat, Ye Chen bangun, dengan senyum di sudut mulutnya, dan kerutannya mengendur setelah beberapa hari pencerahan, dia akhirnya memahami misteri Fei Lei Senjue. Ini adalah kesempatan, tetapi juga keberuntungan. Saya tidak tahu, jika surga masih memiliki tubuh Dewa Nirvana, ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki, kebanyakan dari mereka akan memarahi ibumu, tubuh sucimu sudah tak terkalahkan di level yang sama, dan kamu masih datang untuk merebut pekerjaan kita, apakah itu sesuai? Ye Chen tidak tahu apakah itu cocok atau tidak, dia hanya tahu bahwa pencuri jarang menerbangkan dewa petir. Saat berbicara, dia turun dari puncak gunung, dan 8 jejak reinkarnasi besar bergabung ke dalam tubuhnya satu demi satu. Di masa depan, 8 jejak ini akan menjadi simpul Dewa Guntur Terbang, membantunya menampilkan guntur terbang dewa. Di puncak Yunfei, semua gadis ada di sana, kebanyakan sedang menjahit pakaian kecil. Ye Chen terhuyung-huyung, seperti bajingan, "Hei, apakah kalian semua di sini?" Tidak apa-apa baginya untuk tidak berbicara, tetapi dengan satu kata, mata indah semua gadis tersulut, dengan ekspresi ingin memakan orang. Apa terjadi lebih dari 10 hari yang lalu masih segar dalam ingatanku. Seorang pelacur bernama Ye Chen mengambil semuanya dan menggantung pohon Yunfeng satu persatu, dan mengobrak-abrik tas penyimpanan mereka,
satu tas berisi produk khusus. Ayo, sayangmu. Ye Dasao menyadarinya, memegang tas berisi makanan khas Dacu, dan membagikannya satu persatu dari kiri ke kanan. Anda harus mendukung karir suami Anda. Pergilah ke neraka. Pipi semua gadis memerah dalam sekejap, dan gerakan mereka secara mengejutkan bulat. Tas spesialisasi Dacu dihancurkan, dan pada akhirnya, masing-masing dari mereka menendang Ye Chen. Jangan pedulikan detail itu, ayolah, aku akan menunjukkan sesuatu yang menarik. Ye Chen memiliki kualitas mental yang baik, dan dia membungkuk dengan wajah tegas, memegang slip batu giok di tangannya. Hanya ada bunyi gedebuk, dan batu giok itu hancur berkeping-keping. Segera, tirai air terwujud, dan yang muncul di tirai air adalah dua gadis kecil berwarna merah muda, lahir persis sama, bermain-main di bak mandi, atau dengan kata lain, sedang mandi. Semua gadis mengangkat alis mereka, dan mereka semua melihat ke samping, dengan ekspresi aneh. Kedua gadis kecil dalam gambar itu cukup lucu, terlihat bahwa mereka sangat keibuan, dan mereka sepertinya telah melupakan hal-hal sebelumnya. Perlu disebutkan bahwa Chu Xuan dan Chu Ling tercengang sesaat ketika mereka melihatnya, karena dua gadis kecil dalam gambar itu persis mereka, tepatnya, mereka masih muda. Jadi, inilah pertanyaannya, dari mana Ye Chen mendapatkan foto-foto ini? Pada saat yang sama, keduanya memandang Ye Chen, dari mana asalmu? Kamu tidak bisa mengatakannya, kata Ye Chen penuh arti. Chu Xuan dan Chu Ling tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mereka berdua menyingsingkan lengan baju mereka, dengan palu di tangan mereka, satu di kiri dan satu di kanan, dan mereka langsung menuju ke Ye Chen, dan percikan api yang telah sudah menghilang di mata mereka dinyalakan lagi. Ye Da sangat cerdas, dia menoleh dan lari, menghilang dalam sekejap. Kedua gadis itu menginjak kaki mereka dengan cemas, ingin mengejarnya, tapi Ye Chen terlalu cepat. Tok-tok. Cekikikan boneka perempuan bergema di seluruh puncak gadis giok. Tawa datang dari tirai air. Meskipun Ye Chen telah pergi, tirai air masih ada. Gadis-gadis lain, berbaris rapi, sedang menonton dia punya banyak menyenangkan, dan terkadang dia melihat ke samping untuk melihat Chu Xuan dan Chu Ling. Mata itu sepertinya mengatakan, kalian berdua sangat imut saat masih muda. Pipi kedua gadis itu merah, dan seluruh tubuh mereka panas, meskipun mereka mengenakan pakaian, mereka tidak berbeda dengan telanjang, hal-hal memalukan terjadi setiap tahun, terutama tahun ini. Ini semua berkat Tuan Muda Ye. Sejauh ini, keduanya tidak tahu dari mana Ye Chen mendapatkan foto-foto ini. Dihitung berdasarkan usia, Ye Chen belum lahir saat itu. Keduanya saling memandang, dan langsung jelas bahwa salah satu dari mereka menuruni puncak Yunfei dengan tongkat besi. Mereka secara naluriah berpikir bahwa tetua Heng Yue yang mencuri adegan ini saat itu, dan kemudian menyerahkannya kepada Ye Chen, yah, pasti begitu. Sejak itu, Sekte Heng Yue hidup di malam hari, dan Anda selalu bisa mendengar teriakan seperti membunuh babi. Orang-orang seperti Su Fu, Zhou Dafu, dan Pang Pangcuan semuanya dipukuli tanpa kecuali. Ketika mereka tiba, mereka dipukuli karena suatu alasan. Dosa. Mendengar teriakan itu, Ye Chen tidak bisa menahan batuk kering. Dia muncul kembali, sudah di puncak Gunung Longwu. Kakak beradik. Saat Ye Chen jatuh, Si Yun dan Si Tunan berbalik, satu kiri dan satu kanan, dengan air mata berlinang, siap untuk datang dan memberi Ye Chen pelukan besar, dan omong-omong, persetan dengan bayi kecil Ye Chen. Ye Chen tidak berbicara, tapi ekspresinya bermakna. Saya tidak tahu mengapa, tetapi ketika saya mendengar saudara yang baik ini, saya menjadi sangat marah. Memikirkan kembali reinkarnasi, dua saudara laki-lakinya yang baik, satu yang membunuh kehidupan ketiganya, dan yang lainnya membunuh kehidupan keempatnya, apakah dia mengingat semua permusuhan ini? Mengingat keunggulan kedua saudara yang baik ini, tamparan Ye Dasao tidak mengecewakan harapan semua orang. Wow! Sebagian besar orang yang hadir melihat ke atas, menyaksikan mereka berdua terbang keluar, mereka tidak tahu seberapa jauh mereka terbang, tetapi mereka hanya tahu bahwa tidak lama kemudian, ada dua ledakan berturut-turut. Melihat hal ini, Xiong Er yang juga mendatanginya tidak berani berbicara lagi, karena takut dia juga akan terbang bersamanya. Dibandingkan dengan Si Yun dan Si Tunan, mata Ye Chen pada Xiong Er cukup lembut. Benar, lembut, seperti seorang kakek memandangi cucunya. Cucu ini cukup canggih. Ye Chen di kehidupan kedua menikahi Qi Yue,
dan anak yang mereka lahirkan adalah Xiong Dahai di kehidupan tertentu, dan Xiong Dahai adalah ayah Xiong Er setelah melakukan perhitungan ini, bukankah dia akan menjadi cucunya? Dapat diandalkan. Mata Ye Chen bahkan lebih lembut. Ditatap olehnya seperti ini, Xiong Er merasa sedikit tidak wajar. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen menatapnya dengan mata lembut, seperti seorang kakek memandangi cucunya, membuatnya merasa kedinginan. Bodoh. Dengan kutukan yang keras, Xiong Er berbalik dan lari. Jika dia tidak lari, dia mungkin akan dipukuli juga. Ada banyak orang yang pergi bersamanya, berapa banyak orang tua dan tidak bermoral. Ye Chen semakin agresif, dan dia tidak pernah membutuhkan alasan untuk mengalahkan seseorang. Jika salah satu dari mereka tidak bermain dengan baik, semua orang yang hadir akan menderita. Aku tidak makan orang. Ye Chen cemberut dan berjalan menuju Dongfang Yuling. Untuk memahami reinkarnasi, itu benar-benar kamu. Long Yi menghela nafas. Loki, kata Ye Chen, mengorbankan seberkas cahaya peri memori, yang jatuh ke alis Dongfang Yuling kecil, tetapi masih tidak berhasil. Sekarang gambar ini sangat mirip dengan Xian, Chu Xuan dan Jining Suang saat itu cahaya peri berkeliaran di lautan roh giok timur, tetapi tidak berbaur. Dilihat dari posturnya, tampaknya ia tidak dapat menemukan pintu masuk. Aku sudah mencobanya berkali-kali, tapi tidak berguna, kata Zi Xuan dengan lembut. Jelas, stimulasi diperlukan. Ye Chen menyentuh dagunya, dan tidak bisa membantu tetapi melirik tidak jauh. Apakah Long Wu masih tergantung di pohon? Dia dipukuli sampai hemiplegia, sebagian besar talenta Heng Yue memukul Long Wu untuk merangsang Dongfang Yuling. Pria itu sangat kuat, gumam Zi Xuan pelan. Mendengar ini, Long Yi dan Ye Chen berbalik dan mengikuti tatapan Zi Xuan. Melihat ke mata, saya melihat sesosok mendekat perlahan, seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam, kehormatannya tidak dapat dilihat, ada kekuatan misterius yang menyembunyikan asalnya, dan dia tidak dapat menemukan jejak napas biksu. Tapi dia hanya bisa melihat matanya, sumur kuno tanpa ombak, langkah demi langkah, sepertinya menginjak Dao Yun, perubahannya kuno, dan dia berasal dari tahun-tahun kuno. Sangat kuat. Ini juga kata-kata tulus dari Ye Chen dan Long Yi. Keduanya menyipitkan mata sedikit, ingin mengintip pria berjubah hitam, tapi sayangnya, penglihatan mereka terbatas, dan mereka tidak bisa melihat pria berjubah hitam itu. Dacu masih memiliki seseorang seperti ini. Long Yi mengerutkan kening, dan mengirim transmisi suara ke Ye Chen. Seharusnya dari langit berbintang. Jawab Ye Chen, langit begitu besar, dan ada begitu banyak Raging Tiger, Hidden Dragons, tidak semuanya mengenali masing-masing, tapi sekarang pria berjubah hitam ini memang sangat kuat. Di tubuhnya, dia mencium aura yang lebih tidak jelas dari seorang jenderal. Saat berbicara, pria berjubah hitam itu telah tiba, mengabaikan Ye Chen dan Long Yi, hanya melihat ke arah Dongfang Yuling, yang sedang bergegas ke arahnya. Long Yi dan Ye Chen juga sadar diri, mundur selangkah dari kiri ke kanan, menyakiti pria berjubah hitam itu, berjalan di belakang pria berjubah hitam itu, menyentuh dagu mereka, melihat kaki mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki, berharap untuk melihat beberapa petunjuk setidaknya, Anda harus mencari tahu apakah orang ini laki-laki atau perempuan. 3-5 detik kemudian, mereka berdua menggosok mata mereka. Ye Chen menggerakkan mata samsaranya untuk mengintip, dan menderita serangan balik. Long Wu menggunakan kekuatan sihir rahasianya untuk mengintip, tetapi juga mengalami serangan balik. Pertanyaan apakah itu benar? Laki-laki atau perempuan masih belum jelas, apalagi identitasnya. Di sampingnya, Zixuan juga menyipitkan matanya yang indah, Long Yi dan Ye Chen tidak melihatnya, dan dia juga tidak melihatnya, pipinya masih agak pucat, sepertinya dia telah merapal mantra untuk mengintip, dan menderita. Reaksi. Mengenai mengintip ketiganya, pria berbaju hitam itu tetap diam, berdiri di depan Little Dongfang Yuling, menonton dengan tenang, seberkas cahaya peri akhirnya melintas melalui mata kuno yang bebas sumur itu. Mata besar Little Dongfang Yuling berkedip, cuek, dia memandang pria berjubah hitam itu dengan rasa ingin tahu, ada tatapan kosong di matanya yang besar, tetapi ada cahaya surgawi yang tidak bisa dijelaskan di tubuh kecilnya, dan kemudian, dia melihat gambar-gambar misterius itu penglihatan saling terkait, dan sangat indah di bawah sinar bulan. Ye Chen, Long Yi, dan Zixuan yang menonton adegan ini mengerutkan kening sejak Dongfang Yuling dibawa kembali, itu adalah pertama kalinya mereka melihat tubuh abadi dengan perubahan yang aneh. Mereka bertiga juga tahu bahwa perubahan roh giok timur pasti disebabkan oleh pria berbaju hitam. Rekan Daois ini, kamu agak asing.
Long Yi akhirnya berkata. Ketika saya pergi menemui pria berbaju hitam, saya tidak mengatakan sepatah kata pun. Dari awal sampai akhir, saya hanya melihat Dongfang Yuling. Saya melihatnya mengangkat tangannya dan menyentuh wajah kecil Dongfang Yuling. Hai. Long Yi berhenti, Dongfang Yuling adalah saudara iparnya, dan Long Wu masih koma, misi melindungi saudara iparnya adalah tugasnya, dan juga, dia tidak mengambil pertanyaan apapun. Dari Anda, bukankah itu hanya tidak sopan? Main-main jelas, ini Dacu, wilayah kita. Namun, baru saja ketika dia melangkah maju, dia melihat lingkaran cahaya menyebar dari pria berbaju hitam, bahkan Grid Sagelong sangat terkejut sehingga dia mundur. Kaisar Semu Puncak, Zixuan dan Ye Chen berkata serempak. Dari lingkaran cahaya, dapat dilihat bahwa kultivasi pria berjubah hitam tidak diragukan lagi adalah seorang Kaisar Semu Puncak, atau seorang Kaisar Semu Puncak biasa. Pria berjubah hitam itu tetap diam, berbalik diam-diam, dan berjalan selangkah demi selangkah, setiap kali dia melangkah, tubuhnya menjadi semakin ilusi. Jaga Paman Yuling. Ye Chen meninggalkan pesan dan kemudian menghilang. Aku pasti pernah melihatnya sebelumnya. Melihat ke sisi itu, Long Yi mengerutkan kening, dan cahaya di matanya tidak pasti. Di luar sekte Heng Yue, pria berbaju hitam muncul lagi, dengan punggung menghadap Heng Yue, berjalan melintasi langit. Ye Chen tiba kemudian, mengikuti pria berjubah hitam dengan tidak tergesa-gesa, cukup ingin tahu tentang dia, rasa ingin tahu inilah yang mendorongnya untuk mengikuti sepanjang jalan, ingin melihat siapa pria berjubah hitam itu. Dengan cara ini, keduanya berjalan melewati kehampaan satu demi satu. Baru setelah tepi Grid Chu pria berjubah hitam itu diperbaiki, hanya berdiri dalam ketiadaan, tidak pernah berbalik, dan tidak banyak bicara, dia sangat halus, seperti dewa yang tidak ada. 30 kaki jauhnya, Ye Chen juga berdiri diam, dan berkata sambil terkekeh, senior jarang datang ke Dacu, jadi jangan terburu-buru pergi. Setidaknya biarkan junior ini, tunjukkan rasa hormatmu sebagai tuan tanah. Pria berjubah hitam itu tetap diam, hanya mengangkat tangannya sedikit. Pada dirinya sendiri, sebuah tanda terhapus, yang merupakan tanda reinkarnasi. Tanda reinkarnasi Ye Chen terukir sejak Gunung Longwu. Jika tidak, akan sulit baginya untuk mengimbangi pria berbaju hitam itu. Pada saat ini, jejak reinkarnasi terhapus, yang sangat memalukan. Di sisi berlawanan, pria berbaju hitam menghapus tanda reinkarnasi, lalu melangkah lagi. Melihat ini, Ye Chen bahkan tidak memikirkannya, pedang Dao tiba-tiba muncul, menghancurkan langit dengan satu langkah, dan menebas pria berjubah hitam itu, bukan untuk membunuh, tetapi untuk memaksa pria berjubah hitam itu membuat serangan. Bergerak, untuk memaksakan identitas pihak lain cukup bagi pihak lain untuk mengungkapkan sedikit nafas. Bersenandung. Cahaya pedang emas panjangnya 30-50 kaki, cukup mendominasi, membelah kehampaan. Pria berjubah hitam itu kesal, dia tidak melihatnya, dia bahkan tidak berbalik, dia hanya membalik tangannya, yang biasa dan biasa-biasa saja, tetapi itu menghancurkan cahaya pedang, dan bahkan Ye Chen terkejut. Untuk mundur, setiap kali dia mundur selangkah, dia menginjak sepotong ruang, dan ketika dia menghentikan sosoknya, darah masih mengalir dari sudut mulutnya. Ketika saya pergi untuk melihat lagi, pria berbaju hitam itu telah menghilang. Ye Chen tidak mengejarnya lagi, dia tidak tahu kemana dia pergi, jadi dia tidak tahu kemana harus mengejarnya. Aku bisa melihat dengan jelas. Di Gunung Jieming, Kaisar Ming menarik napas dalam-dalam. Pria mengolah tubuh abadi, Di Huang berkata dengan acuh tak acuh. Dia benar-benar bisa hidup. Setelah menderita Kaisar Naga Taiksu sampai mati, dia masih hidup di dunia ini. Underworld Emperor mendecakkan lidahnya. Kemungkinan besar dia memproklamirkan diri di era ini, dan dia terbangun karena kelahiran tubuh abadi kultivator wanita. Episode 2319 datang dan minum teh. Saat itu larut malam, dan Ye Chen berdiri dalam kehampaan, melihat ke arah di mana pria berjubah hitam itu pergi, menatap kosong untuk waktu yang lama. Feng Feng dikalahkan dalam satu pukulan, dan dia gagal untuk memaksa lawan keluar. Identitas, dia terlalu kuat, dan kekuatan tempurnya masih di jajaran atasan jenderal. Di mana orang kuat itu? Setelah bergumam, Ye Chen juga berbalik dan langsung menuju gerbang Tianxuan. Sejak kembali dari reinkarnasi, dan datang ke Tianxuanmen lagi, Ye Chen penuh emosi, terutama hutan bambu kecil di Donghuang Taixin, yang sangat baik. Selama reinkarnasi, dia sering datang ke sini untuk berkunjung.
Gambar versi kolektor yang lebih sedikit, tidak berlebihan, pasti lebih klasik dari Renwang. Aku selalu suka datang ke sini di tengah malam, apakah kamu sakit? Dong Huang Taixin melirik Ye Chen. Selamat tengah malam, bulan purnama sempurna, cocok untuk berbicara tentang cinta. Pop. Begitu Ye Chen selesai berbicara, dia ditampar oleh Dong Huang Taixin, dan wajahnya yang tampan bengkok. Ini cocok untuk membicarakan banyak hal. Tuan muda Ye yang jenaka menyeka mimisannya, dan mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya. Orang di depannya juga seorang kaisar semu puncak. Ini seperti bermain dengannya. Kamu hanya perlu dipukuli. Dong Huang duduk terlalu sepenuh hati. Dia benar-benar marah dan lucu kepada Ye Chen. Dia merindukannya ketika dia mati, tetapi sekarang setelah dia dibangkitkan, dia ingin mengalahkannya. Dia sangat menikmati kesenangan memalu Ye Chen betapa menggoda, wanita tua yang menggoda, aku akan menamparmu kembali ke rahim ibumu dengan tamparan. Minum teh dan minum teh. Ye Chen ceria dan cukup masuk akal. Dia telah meletakkan set teh di atas meja, tersenyum di permukaan, tetapi dia memikirkan hal-hal lain di dalam hatinya. Bakat Dacu, kirim bagian satu persatu, temui aku kembali, pukul aku kembali, itu akan membuatmu bahagia. Mengapa kamu mencariku? Dong Huang berkata dengan tenang. Pernahkah kamu melihat pria berjubah hitam yang pergi ke Heng Yue tadi? Ye Chen bertanya ragu-ragu. Pria berjubah hitam. Dari nada bicaramu, aku mungkin tidak melihatnya. Ye Chen tidak bertanya lagi, dan melanjutkan, pria itu sangat kuat, lebih kuat dari seorang jenderal, dan dia tidak melihat asal-usulnya dari awal sampai akhir. Ada hal seperti itu. Dong Huang Taixin sedikit mengernyit, meskipun dia bisa melihat setiap sudut Dacu, dia harus pergi melihatnya, tapi dia malas malam ini dan pergi tidur lebih awal. Mungkin akan datang lagi, kata Ye Chen dengan santai. Itu tubuh suci wanita. Tidak, asli. Di sisi yang berlawanan, Ye Chen telah merebus tehnya, dan dia masih cukup peka, jadi dia pertama kali mengisi cangkir untuk Dong Huang Taixin, bukan jenis yang merupakan spesialisasi Chu. Dong Huang Taixin juga sadar diri, dan meminum secangkir teh yang telah dia setujui untuk diminum. Ye Chen lebih sadar, melewati seluruh teko, minum sesukamu, itu adalah cara paling langsung untuk memberimu teko, dan selamatkan aku menuangkan cangkir demi cangkir. Jika Anda ingin mengatakan bahwa keduanya memiliki pemahaman diam-diam, Dong Huang Taixin benar-benar mengambil alih, memegang teko, mencicipinya dengan rasa, seperti Master Diamen, sangat nyaman. Di mana saja kamu selama 3 tahun terakhir? Setelah sekian lama, saya mendengar Dong Huang Taixin berbisik. Reinkarnasi. Kali ini, Ye Chen tidak menyembunyikannya. Reinkarnasi. Ekspresi Dong Huang Taixin sama seperti yang diharapkan Ye Chen, terkejut dan bingung. Reinkarnasi itu misterius dan misterius, Dacu adalah contoh nyata, dan Dewi Kunlun juga sulit untuk mengetahui arti sebenarnya. Ye Chen sedikit mengangguk, mengumpulkan sinar kesadaran, dan menyerahkannya ke Dong Huang Taixin. Dalam kesadaran, peristiwa milenium Chu terukir, tentu saja ada beberapa gambar yang tidak ada di dalamnya, misalnya dia mengintip hal-hal buruk tentang orang yang sedang mandi. Dong Huang membacanya dengan hati yang besar, dan ekspresinya menjadi terkejut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia memandang Ye Chen dengan tidak percaya, dan tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen telah bereinkarnasi. Pada saat ini, dia harus mengerti mengapa Ye Chen kembali kali ini, begitu kuat dan menakutkan, dia tidak sia-sia dalam reinkarnasi 1000 tahun, dan dia memiliki waktu pencerahan ribuan tahun lebih lama dari yang lain. Ada juga hukum reinkarnasi, yang juga harus diwujudkan dalam reinkarnasi. Tidak bisa dipercaya, benar-benar tidak bisa dipercaya. Bahkan dengan tekad Dewi Kunlun, saya tidak dapat mempercayai hal ini, dan saya tidak dapat menahan keluhan pengalaman Ye Chen. Dia telah pergi ke dunia bawah dan memasuki reinkarnasi. Hati-hati jika kamu mati lagi, mungkin kamu bisa pergi ke surga untuk sementara, jika jalannya lebar, bukan tidak mungkin mati di alam iblis surgawi. Apa yang kamu lihat dalam kesadaran spiritualmu adalah kehidupanku yang kedua hingga ke-9. Ye Chen berkata lagi, saat aku memasuki reinkarnasi, aku akan menjadi kehidupan kedua. Adapun kehidupan pertama, aku tidak tahu, aku hanya bisa melihat kekacauan sosok dari belakang dalam kekacauan. Anda adalah Santo Pelindung Dacu, penguasa reinkarnasi Dacu di masa lalu, Anda harus tahu kehidupan pertama saya, dan ini juga tujuan saya datang ke sini. Kamu dan aku tahu, aku khawatir itu. Ada beberapa perbedaan.
Apa maksudmu dengan itu? Di masa lalu, aku secara pribadi memeriksa reinkarnasimu. Dong Huang Taixin berkata perlahan, kamu berada di Dacu, termasuk hidupmu saat ini, dan kamu hanya memiliki reinkarnasi. Setelah 8 kali, seperti untuk kehidupan pertama yang kamu sebutkan, tidak ada yang namanya reinkarnasi Dacu. Ini, Ye Chen sedikit bingung. Jelas, kamu tidak berada di Dacu pada kehidupan pertamamu, dan kamu tidak berada dalam reinkarnasi Dacu. Dong Huang Taixin menjelaskan, alasan mengapa kamu berada di Dacu pada reinkarnasi berikutnya pasti karena reinkarnasi pertamamu. Hidup, pahami hukum reinkarnasi, dan dengan demikian membentuk reinkarnasi. Mendengar ini, Ye Chen mengerutkan kening, penjelasan Dong Huang Taixin masuk akal. Dulu, saat berada di dunia bawah, Di Huang juga mengatakan bahwa itulah alasan mengapa ia bisa mengganggu reinkarnasi di dunia bawah. Yang mengejutkannya adalah betapa mengerikannya kehidupan pertamanya, dan dia menyadari bahwa itu adalah reinkarnasi mandiri, tidak heran dia tidak bisa melihat kehidupan pertamanya di Chu yang berusia 1000 tahun. Dia diam, Dong Huang Taixin juga diam, cara dia memandang Ye Chen berubah. Sampai hari ini, dia sangat yakin bahwa Ye Chen menjadi reinkarnasi sendiri, dan kehidupan pertama Ye Chen harus menjadi generasi yang bisa mencapai langit dan menembus bumi. Dia bisa menjadi reinkarnasi sendiri, dan dia mungkin seorang kaisar yang hebat, yaitu kaisar legendaris menurut kesimpulan ini, masalah kaisar Wei sebelumnya yang meluap dari tubuh Ye Chen dapat dijelaskan. Jika demikian, itu sedikit menakutkan. Dong Huang terlalu tidak sadar, jantungnya sudah berdebar kencang, dia sangat yakin tebakannya benar, itu adalah pemuda yang tampaknya tidak bisa diandalkan di depannya, yang juga merupakan patung sebelum reinkarnasi ke-9, dan pernah memerintah Wan Ling, penguasa keberadaan surga yang tak terkalahkan. Memikirkan hal ini, Dong Huang Taixin memandang Ye Chen ragu-ragu, 3 tahun yang lalu, kamu adalah orang yang bertarung melawan Kaisar Alam Iblis Surgawi di Pilar Optimus Alam Spiritual. Aku tidak tahu. Kamu Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kalau begitu ingatan ini kosong, dan aku belum bisa melihat apapun dengan jelas sejak aku bereinkarnasi. Dia mengatakan ini, tetapi mata Dong Huang Taixin menjadi semakin dalam. Ada hubungannya dengan kehidupan pertama Ye Chen, atau dengan kata lain, bukan Ye Chen yang berperang melawan Kaisar Agung Alam Iblis Surgawi, tetapi kehidupan pertama Ye Chen. Jika dia bisa mewujudkan reinkarnasinya sendiri, bukan tidak mungkin untuk bertarung melintasi reinkarnasi. Juga, pedang Kaisar Xianwu hari itu pasti tidak bertindak sendiri, tetapi dipanggil oleh seseorang, dan orang itu adalah kehidupan pertama Ye Chen. Untuk sementara, Dong Huang Taixin tampaknya dapat memecahkan rahasia yang mengejutkan. Mungkin dapat dianggap bahwa dalam kehidupan pertama Ye Chen, dia mungkin akan dapat bertarung melintasi reinkarnasi lagi. Jika demikian, krisis surga akan terjadi. Dipecahkan ada seorang kaisar yang menemukan reinkarnasi, yang dapat menghentikannya, siapapun ras prasejarah, siapapun alam iblis surgawi, yang berani menyebabkan kekacauan di surga, akan mati dengan buruk. Ayo, minum teh. Setelah memikirkannya, Dong Huang Taixin segera mengambil teko dan mengisi cangkir untuk Ye Chen. Jika itu adalah generasi ke-9 Kaisar Zun, maka dia adalah penguasa Jian Fei Dao. Ye Chen sedang merenung, tetapi melihat Dong Huang Taixin begitu penuh perhatian, dia berkata bahwa dia tidak terbiasa dengan itu, terutama ekspresi senyumnya, di matanya, dia menawan pada pandangan pertama. Dong Huang Taixin tidak peduli dengan hal-hal ini, dia meletakkan tangannya di pipinya, dia masih tersenyum seperti itu, matanya yang indah bersinar terang, dia tidak lagi menganggap Ye Chen sebagai manusia, tetapi sebagai harta, surga. Menentang harta. Di sisi berlawanan, Ye Chen benar-benar terlihat tidak wajar, bahkan seluruh tubuhnya dingin, dan tidak heran dia tiba-tiba tersenyum padanya seperti ini. Mengingat kelainan Dong Huang Taixin, Ye Chen tidak berani meminum teh yang dituangkannya, jadi dia berbalik dan lari setelah tertawa. Di belakangnya, mulut Dong Huang Taixin penuh senyuman, dia bisa mengejar Ye Chen kembali, tapi dia tidak bergerak, dia punya waktu untuk mengobrol dengan Ye Chen. Saat ini, dia bisa dikatakan sedang dalam suasana hati yang baik, setelah pergi ke Xianqi, suasana hatinya sedang baik, dan kaki serta kakinya secara alami lebih ringan. Namun, setelah mengambil 2 langkah, dia berbalik, melihat ke arah yang ditinggalkan Ye Chen, dan berpikir panjang. Apa yang Anda pikirkan? Karena dia berpikir tentang reinkarnasi Ye Chen, dengan kebajikan pria itu yang tidak tahu malu,
dia pasti telah melakukan banyak hal buruk dalam reinkarnasi, misalnya mengintip dia sedang mandi. Sekarang, alih-alih menggigil, dia selalu merasa seolah-olah tidak mengenakan pakaian. Di sini, Tuan Muda Ye telah meninggalkan gerbang Tianxuan, dan dapat dikatakan bahwa ada kilat dan guntur di sepanjang jalan. Di kaki Gunung Hengyue, hari sudah hampir fajar. Ada cukup banyak orang yang datang untuk melihat tubuh abadi, dan mereka terlalu malas untuk berbaris. Mereka datang dan pergi satu demi satu, terlepas dari apakah Heng Yue berpura-pura atau tidak, masuk saja. Si idiot itu, menginjak kakiku. Kakakmu, minggir ke samping. Apa yang kamu bicarakan, aku menendangmu sampai mati. Teriakan itu sangat berisik, berdiri di gerbang gunung, telinga seseorang berdengung, seseorang tidak perlu melihat dengan hati-hati, hanya dengan mendengar suaranya, orang dapat mengetahui bahwa sekte Heng Yue pasti dalam kekacauan. Sebagai Kaisar Great Chu, Ye Chen sangat senang, vitalitas dan ketidakberdayaan seperti itu adalah kebiasaan rakyat Great Chu. Aku telah melihat guru suci. Saat dia merasa lega, dia tiba-tiba mendengar kata-kata Qingling di belakangnya, menyebabkan Ye Chen menoleh ke belakang. Ketika saya menangkap mata saya melihat seorang wanita dengan wajah tiada taraf, pakaian peri putih berkibar, tidak ternoda oleh debu dunia, mata yang indah sejernih air, dan tidak ada kotoran sedikit pun. Bukankah wanita ini Su Siner? Orang suci dari keluarga Su di kota musim semi dan musim gugur. Melihatnya lagi, Ye Chen tidak bisa menahan batuk kering. Dia tidak bisa tidak mengingat kehidupan ketiganya, perampok kejam yang mencemarkan kesucian wanita di malam yang gelap dan berangin. Dia secara brutal membunuh wanita itu dan menguburnya di kedalaman pegunungan dan hutan tua. Dia masih ingat adegan tragis itu sampai sekarang. Dan wanita itu adalah Su Siner di depannya, tepatnya, itu dari kehidupan tertentu Su Siner. Ya dewa. Melihat bahwa Ye Chen hanya menatapnya tanpa berbicara, Su Siner tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya, menggoyangkannya di depan Ye Chen, menatapnya seperti ini benar-benar tidak wajar. Episode 2320 Padamkan dulu apinya. Ye Chen terkekeh, mengapa kamu tidak datang ke Heng Yue ketika kamu punya waktu? Lihatlah tubuh abadi. Su Siner tersenyum sedikit, dan bisa melihat rona merah di pipinya. Tapi masih segar di ingatanku, wanita. Masih ada beberapa cadangan, terutama di depan Kaisar Chu Agung yang dia kagumi. Ngomong-ngomong, Ye Chen terbatuk, menggulingkan Su Siner, dan melangkah ke sekte Heng Yue. Ada begitu banyak orang di gunung, bahkan tidak ada tempat untuk turun, dan ada begitu banyak talenta dengan tubuh kecil Su Siner, entah pada tahun berapa saya bisa masuk. Ketika seseorang mengirimkannya, orang itu berbalik dan menghilang. Kaisar ke-10 Great Chu masih sangat memalukan, tidak bisakah kamu memalukan? Kepada orang suci dari keluarga Su ini, dia benar-benar menyesal, apa yang terjadi pada seseorang di kehidupan ketiga dalam reinkarnasi, dan dalam kehidupannya saat ini, dia bahkan melihat tubuhnya sepenuhnya. Padahal, itu hanya kecelakaan. Su Siner memperhatikannya pergi, merasa sedikit kecewa, reinkarnasi besar, kultivator kecil yang melihat tubuh telanjangnya di masa lalu, sekarang menjadi dewa perang yang perkasa, level itu sangat jauh sehingga dia tidak dapat mencapainya. Dia akan menghabiskan seluruh hidupnya, sulit untuk mengikutinya. Di sini, Ye Chen telah mendarat di puncak Yunfei. Sama seperti hari itu, mata semua gadis menatapnya dengan percikan api, terutama Chu Xuan dan Chu Ling, yang menunjukkan kekuatan supernatural mereka tadi malam. Para tetua Heng Yue Zong yang lebih tua dari mereka di Palu bersebelahan sekali lagi. Saat ini, apakah kamu masih terbaring di ranjang rumah sakit sambil merengek? Ayo, ini bayi. Ye Chen cukup perhatian, dan memasukkan tas penyimpanan untuk Chu Xuan dan Chu Ling. Tidak ada harta di dalam tas penyimpanan, dan yang jelas semuanya slip giok. Namun, di slip batu giok itu, ada banyak gambar yang disegel, yang merupakan foto pantat telanjang gadis-gadis itu ketika mereka masih muda. Pada milenium Chu, dia memotret sepanjang jalan tanpa menariknya ke bawah. Ketika Chu Xuan dan Chu Ling melihatnya, mata indah mereka berbinar. Tadi malam, foto-foto pantat mereka ketika mereka masih anak-anak dipelajari oleh semua gadis. Hari ini, programnya harus diubah. Anda menonton program kami, dan kami juga harus menonton program Anda. Sejak itu, keduanya memanggil semua gadis bersama lagi. Ketika gambar-gambar itu ditampilkan, ekspresi para wanita itu luar biasa. Di antara mereka ada satu pengecualian,
yaitu Nanming Yusu. Di antara menantu perempuan Ye Chen, dia adalah jenis yang berbeda. Dia lahir pada masa Xuan Huang. Tuan muda Ye ingin memotretnya ketika dia masih kecil, tetapi tidak ada hal seperti itu di Milenium Chu. Karena itu, senyum Nanming Yu adalah yang paling bahagia. Saya melihat foto Chu Xuan dan Chu Ling tadi malam, dan hari ini ada foto saudara perempuan lainnya. Saya mendapat panen yang tidak terduga. Gadis kecil merah muda di foto itu benar-benar menarik. Bagaimana mungkin Ye Chen tidak menyiapkan kejutan untuknya? Yang disebut kejutan, ketika malam tiba, itu akan dirilis sesuai jadwal. Ye Chen tidak memiliki gambar pantat Nanming Yusuer, tetapi ada gambar dia sedang mandi, dan kejernihannya tidak cerah biasa. Pada saat ini, puncak Yunfei sangat sunyi, termasuk Ye Ling, dengan mata indah menatap lurus ke layar tirai air. Peri cantik ada di kolam peri, mengayunkan air dengan nyaman, kulitnya seperti krim, setiap inci kulit bersinar dengan kilau. Pergi menemui Nanming Yusu, seluruh orang tercengang. Apakah itu dia di foto? Jelas, itu dia. Saya tidak tahu dari mana Ye Chen berasal dari foto-foto ini. Dia terlalu tidak siap, terutama pada kesempatan seperti itu. Dia tiba-tiba merasa panas di sekujur tubuhnya, meskipun dia mengenakan pakaian, tetapi di depan semua gadis, dia telanjang, tidak ada bedanya. Sangat besar. Ye Chen menghela nafas, dia sudah memindahkan bangku kecil, dan dia juga penonton yang setia. Meskipun dia telah melihat adegan ini lebih dari sekali, menontonnya bersama semua gadis cukup menarik. Ini cukup besar. Gadis-gadis itu juga berkata dengan kagum, menatap tirai air, dengan mata yang indah. Beberapa dari mereka akan menundukkan kepala dari waktu ke waktu untuk melihat puncak batu giok mereka sendiri. Yah, memang tidak lebih baik dari Nanming Yusu. Kamu Chen. Putri Xuan Huang menjadi gila, dan langsung pergi ke Ye Chen dengan pedang di tangannya. Jangan membuat masalah, kamu tidak bisa mengejarku. Ye Chen mengambil satu langkah dan melompat keluar dari puncak Yunfei. Nanming Yusu tidak percaya pada kejahatan, jadi dia mengejarnya. Sebuah lelucon berlangsung selama beberapa hari. Nanming Yusu benar-benar tidak mengejar Ye Chen, dan tercekik oleh popularitas seseorang. Pagi yang lain, damai dan damai. Ye Chen menyiapkan makanan lebih awal, dan sarapannya cukup hangat. Setelah makan, dia mengambil mata roda darah, yang telah disegel di kuali sejak mereka mendapatkannya dari Han Jiang. Setelah lebih dari 10 hari pengerasan, semua roh jahat di mata roda darah telah sepenuhnya dimusnahkan. Ketika semua gadis melihatnya, mereka semua berkumpul bersama, mengetahui bahwa Ye Chen akan mengalihkan pandangan untuk Ye Fan. Mengapa Anda ingin mengubahnya untuk Ye Fan daripada Ye Ling? Bukan tidak mungkin, tapi itu semua merugikan tapi tidak ada manfaatnya. Ye Fan berbeda. Meskipun tubuh hukuman ilahi tidak sebaik tubuh suci, itu juga merupakan garis yang lebih mendominasi. Sangat cocok untuk menggantinya dengan Sue Lunyan, keberuntungan yang mutlak. Kenapa aku tidak punya ayah yang baik? Tang San Xiao menghela nafas. Jangan pelit dan bertindak baik. Ye Ling meringkuk bibirnya. Dia berbicara tentang batas penerus darah Tang San Xiao, yang dapat dengan bebas mengontrol batas penerus darah. Dia mungkin satu-satunya di seluruh surga. Dibandingkan dengan Sue Lunyan, penerus darah saya tidak tahu betapa berharganya batas itu. Aku akan membicarakannya saja. Tang San Xiao langsung tertawa. Ye Fan telah dibawa ke sini. Lelaki kecil itu memandangi telapak tangan Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Di telapak tangannya, ada pupil mata ilusi, yang masih bersinar, yang sangat aneh. Jangan takut, sebentar lagi akan baik-baik saja. Ye Chen tersenyum lembut, mengangkat tangannya untuk menyapu wajah Ye Fan, dan mengintegrasikan mata roda darah asal ke mata kiri Ye Fan. Pria kecil itu tertegun sejenak, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia baik-baik saja, tetapi Ye Chen memiliki sesuatu untuk dilakukan, tetapi ketika dia melihat api hitam yang entah kenapa menyala di bahunya, dia tahu sekilas bahwa itu adalah api Amaterasu. Ini. Gadis-gadis itu kagum, mengetahui dari mana api gelap itu berasal, itu pasti berasal dari mata roda darah Ye Fan, artinya, lelaki kecil ini telah membangunkan roda darah Amaterasu. Ini terlalu melawan langit. Tang San Xiao menelan seteguk air liur, dan harus mundur. Jika ini memberinya foto langit roda darah, perasaan itu pasti akan indah. Saudaraku, aku telah menjadi seorang jenius. Ye Ling terkekeh, dan Beyer berkata dengan bermartabat. Yang dengan ekspresi paling menarik adalah milik Ye Chen. Mata roda darah dan mata roda peri berada pada level yang sama.
Dia yang bertanggung jawab atas 6 jalur mata roda peri tahu betapa sulitnya membuka hukum terlarang. Untungnya, baru saja dia beralih ke Suelunyan, dia langsung membuka Amaterasu, dan dialah yang direkrut. Kecepatan seperti itu, operasi seperti itu, membuatnya merasa sangat malu sebagai orang tua. Bagaimana kalau memadamkan api dulu? Hao Tian Xiyue bertanya dengan ragu. Ye Chen mengeluarkan batuk kering, padam, bukankah seharusnya itu padam? Jika tidak, seluruh tubuhnya akan terbakar menjadi abu. Dia sangat jelas tentang sikap sombong Amaterasu. Apa yang disebut pemusnahan adalah untuk menghapus lengan yang terbakar dengan api Amaterasu. Hal ini dilakukan oleh Nanming Yusu. Tanpa peringatan, Ye Chen membuka tutupnya di tempat. Tapi di sini, Ji Ningsuang telah membaca mantra untuk menyegel mata roda darah Ye Fan. Si kecil masih muda dan tidak tahu misteri mata roda darah. Setelah episode tersebut, Xiao Yefan dan Xiao Yanglan melarikan diri tubuh hukuman ilahi dan satu-satunya bintang roh jahat. Mereka benar-benar sepasang anak emas dan gadis batu giok. Tidak jauh dari sana, Ye Chen sudah duduk di bawah pohon tua, menggosok dagunya, menatap Yefan kecil yang sedang bermain, masih memikirkan masalah tadi, dan kecepatan membuka Amaterasu terlalu luar biasa. Dia tidak yakin apakah Yefan masih akan membangkitkan metode terlarang roda darah lainnya. Jika masih ada kebangkitan, maka itu benar-benar melanggar hukum kekacauan. Karena darahnya, butuh waktu lama bagi Tuan Muda Ye untuk sampai pada kesimpulan seperti itu. Tubuh hukuman ilahi itu misterius dan kejam, dan tidak seragam. Itu benar-benar memiliki semacam kekuatan khusus yang membantu mata roda darah untuk membuka metode terlarang. Apa, kamu tertabrak? Chu Xuaner tertawa. Aku terlalu terkejut. Ye Chen hanya bisa menghela nafas. Jika bakat Xian mengerikan, maka Ye Fan kecil keluarganya benar-benar menentang langit. Jika Kaisar Xianyu mengetahuinya, dia mungkin akan membuka peti mati dan berlari ke mempelajari tubuh murka ilahi. Sekarang, jika kita bertemu putra bumi lagi, akan mudah untuk bertarung. Ye Ling tertawa. Gadis-gadis itu hanya tertawa dan tidak berkata apa-apa. Ye Ling masih muda dan tidak tahu lebih banyak rahasia zaman, seperti roda peri Amaterasu, yang tidak berguna bagi tubuh suci, tetapi berguna bagi anak-anak bumi. Seperti roda darah Amaterasu, justru sebaliknya, karena Ekaristi berguna, tetapi tidak berguna bagi putra bumi, artinya, bahkan jika Ye Fan menyalakan Amaterasu, dia tidak akan dapat melukai putra bumi secara alami. Masih ada metode terlarang lainnya dari 6 mata roda darah, seperti pemakaman surgawi roda darah dan tiangang roda darah. Tubuh momok mendominasi, dan anak-anak bumi tidak dibangun. Garis keturunan yang menyatu dengan semua makhluk hidup sama sekali tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Di masa lalu, mereka yang mampu bersaing dengan tubuh momok itu seimbang, yang menunjukkan betapa mengerikannya darah semacam ini. Aku sudah bertemu senior. Ketika Ye Chen berpikir, semua gadis berkata satu demi satu, yang membangunkan Ye Chen. Melihat ke samping, saya melihat sosok cantik mendarat di puncak Jade Maiden. Seluruh orang berdiri menyamping, dan aura yang memancar dari seluruh tubuh penuh pesona jahat, terutama mata indah itu, yang menyembunyikan kekuatan magis. Sekali lagi melihat, dan pikiran mungkin tertelan. Sosok cantik ini secara alami adalah iblis, dan di seluruh surga, hanya gadis ini yang memiliki temperamen seperti itu. Dewa-dewa besar dari tingkat prasejarah dan saudara perempuan yang baik dari permaisuri teratai merah selalu unik, dan tidak pernah melakukan hal-hal normal. Ye Chen sudah bangun, dan berlari dengan tidak menentu. Dia tidak perlu menebak, dia tahu bahwa roh jahat ada di sini untuk mengirimkan api yang sebenarnya. Jika tidak lengkap, ada satu atau dua bahan untuk alkimia, jadi dia harus menyambutnya dengan senyuman. Seperti yang dia duga, setelah iblis itu duduk, dia menjentikkan tas penyimpanan, yang berisi lebih dari selusin jenis api, dan selain itu adalah bahan yang disebut rumput kehidupan abadi. Itu bagus. Ye Chen tertawa, dan dia telah mengeluarkan api sungguhan, semua jenisnya, tapi sayangnya, levelnya tidak terlalu tinggi, setidaknya tidak ada bandingannya dengan Taichu Senhuo. Roh jahat tidak pergi, dan hanya memperhatikan Ye Chen dengan tenang. Hari ini, cara dia memandang Ye Chen sedikit berbeda dari sebelumnya. Ada sentuhan keterkejutan dan ketakutan yang tersembunyi di matanya yang indah. Sepertinya dia mungkin pernah ke gerbang Tianxuan, dan dia mungkin mendengar Ye Chen dari Dong Huang Taixin. Apa yang terjadi? Saya sangat terkejut sehingga saya tidak bisa lebih terkejut lagi, berbicara tentang pengalaman Ye Chen. Juga, sangat penting untuk memiliki hubungan dengan Kaisar Xianwu.
Kaisar Agung terakhir di surga sekuat masa lalu, dan legendanya hanyalah mitos. Terlepas dari keterkejutan dan ketakutan, ada lebih banyak harapan di matanya. Mungkin, Kaisar Chu yang tidak dapat dipahami di depannya benar-benar bangsawannya, dan dia mungkin benar-benar dapat menyempurnakan pil kebangkitan 9 putaran. Sorot matanya membuat Ye Chen merasa tidak wajar, mungkin dia takut dipukuli, dan selalu ada firasat bahwa dia akan dipukuli. Kali ini, roh jahat menunjukkan belas kasihan dan tidak menyentuhnya, istri, anak perempuan, anak laki-laki, dan menantu perempuannya semuanya ada di sini, jadi dia harus menyelamatkan muka. Setan itu datang dan pergi dengan cepat, dan dari awal hingga akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebelum pergi, dia tidak lupa pergi ke Gunung Longwu dan melihat tubuh abadi. Karena alasan ini, banyak orang terluka, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang terbang keluar dari Gunung Longwu. Bagaimana mengatakan, setan memukuli orang tanpa alasan.